Baiklah, pada perkuliahan hari ini kita akan memasuki materi tentang media kontras atau kontras media. Oke, kita akan melihat dulu radiograf dari perut seperti ini. Nah, kalau saya bertanya, apakah di foto radiografi ini Anda bisa melihat lambung, melihat ureter, melihat saluran kantung empedu beserta kantung empedunya itu sendiri, atau melihat vesika urinaria atau kantung kemih, ataukah Anda bisa melihat pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam abdomen ini? Kita sepakat bahwa kita tidak bisa melihat semua organ-organ yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kita memberikan media kontras, maka terlihat ya, lambung yang tadinya tidak bisa kita lihat sekarang menjadi terlihat. Demikian juga sebelumnya kita tidak bisa melihat pelvis, ginjal, ya, kemudian ureternya, vesika urinarianya. Sekarang kita sudah bisa melihat dengan jelas setelah kita memberikan bahan kontras atau media kontras. Kemudian saluran dari sistem biliaris atau saluran dari kantung empedu, pankreas, masuk ke kantung empedu dan pankreas serta masuk ke hepar, itu juga sudah bisa kita lihat dengan bagus setelah kita memberikan media kontras. Dan yang terakhir, coba Anda lihat setelah kita memberikan media kontras, pembuluh-pembuluh darah yang sebelumnya tidak bisa kita lihat dengan jelas, sekarang dapat kita lihat dengan jelas. Ya, kita bisa melihat pembuluh darah menuju ke ginjal, ya, menuju ke lambung, menuju ke usus, ya, kemudian pembuluh darah besar di daerah abdomen kita juga bisa melihat dengan sangat jelas. Semua itu karena kita memberikan bahan yang disebut dengan media kontras. Nah, kita tahu bahwa istilah kontras itu adalah menunjukkan perbedaan. Jadi, kalau ada sesuatu yang kontras, itu berarti terdapat perbedaan. Nah, sekarang kenapa kita tidak bisa melihat organ-organ yang kita sebutkan sebelum ini? Jawabannya adalah karena gambaran ataukah daya atenuasi mereka atau nomor atom mereka itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan, ya, sehingga kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya, atau kita tidak bisa membedakan terhadap jaringan di sekitarnya. Oke, jadi pertanyaannya, mengapa organ-organ yang kita sebut tadi itu tidak bisa kita lihat tanpa menggunakan media kontras? Jawabannya adalah karena media kontras dibutuhkan, ya, sebab atenuasi terhadap sinar X dari organ-organ yang kita sebutkan itu hampir mirip, ya, dengan jaringan di sekitarnya. Karena daya atenuasinya terhadap sinar X sama dengan jaringan di sekitarnya, maka sulit kita bisa membedakan organ yang satu dengan jaringan di sekitarnya. Jadi, bahan kontras itu adalah materi kimia, ya, atau bahan yang kita berikan yang dimasukkan ke tubuh manusia atau ke dalam organ-organ tubuh kita agar suatu struktur itu bisa kita bedakan dengan
jaringan di sekitarnya. Pada hakikatnya material yang kita berikan itu hanya diklasifikasikan menjadi dua, ya. Yang memiliki nomor atom yang sangat tinggi atau yang memiliki nomor atom yang sangat rendah. Nah, coba kita lihat ini, coba kita lihat gambar sebelumnya. Kita lihat lambung, usus, kantung kemih, ureter, pembuluh-pembuluh darah, ya, yang seperti yang kita sudah lihat seperti ini, itu tidak nampak di foto yang tidak diberikan bahan kontras. Mengapa tidak nampak? Karena perbedaan atenuasi mereka dengan jaringan di sekitarnya hampir sama, sehingga kita tidak bisa membedakannya dengan jaringan di sekitarnya. Nah, ada dua cara agar sesuatu itu bisa menjadi kontras atau bisa berbeda secara signifikan, yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan daya atenuasinya terhadap sinar X. Nah, kita sudah tahu bahwa material yang memiliki nomor atom yang tinggi itu akan memberikan daya atenuasi yang sangat tinggi terhadap sinar X. Demikian juga sebaliknya, material yang memiliki nomor atom yang rendah juga akan memiliki daya atenuasi terhadap sinar X yang juga rendah. Ya. Dengan demikian, kalau kita menaikkan atau menurunkan nomor atomnya, maka organ tersebut akan menjadi berbeda dengan jaringan di sekitarnya. Jadi saya ulang sekali lagi, ketika suatu organ kita berikan material sehingga daya atenuasinya terhadap sinar X menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah dari jaringan di sekitarnya secara menyolok, maka kita bisa memvisualisasikan atau kita bisa membedakan organ tersebut dengan organ-organ di sekitarnya atau jaringan di sekitarnya. Baik, oleh karena itu sebenarnya kontras media itu hanya diklasifikasikan menjadi dua bagian saja, yaitu media kontras yang memberikan gambaran radio opak dan media kontras yang memberikan gambaran radiolusen. Umumnya media kontras yang memberikan gambaran radiolusen itu adalah media kontras yang memiliki nomor atom yang rendah. Karena memiliki nomor atom yang rendah, maka daya atenuasinya terhadap sinar X menjadi rendah juga, sehingga gambar yang dihasilkan akan menjadi radiolusen atau menjadi gelap. Sebaliknya, media kontras yang memiliki nomor atom yang tinggi akan memberikan daya atenuasi yang juga tinggi terhadap sinar X, ya, sehingga hasilnya gambar yang dihasilkan itu menjadi berwarna atau menjadi radio opak. Nah, unsur kontras media yang memberikan gambaran radiolusen biasa juga kita istilahkan dengan bahan kontras negatif. Kemudian yang memberikan gambar radio opak adalah yang memberikan atau kita biasa sebut dengan bahan kontras positif. Ya, saya bisa simpulkan bahwa bahan kontras positif adalah bahan kontras yang memberikan gambaran radio opak. Kenapa? Karena bahan tersebut atau bahan kontras tersebut meningkatkan daya atenuasinya terhadap sinar X. Bahan yang memberikan daya atenuasi sinar X yang tinggi itu adalah bahan-bahan yang bernomor atom tinggi. Demikian sebaliknya untuk radiolusen. Nah, materi yang dipakai atau bahan-bahan yang dipakai untuk kedua media kontras tersebut adalah, kalau media kontras negatif atau yang memberikan gambaran radiolusen itu biasanya adalah unsurnya adalah dari udara atau gas, ya, yang berwujud udara atau gas itu bisa memberikan gambaran radiolusen. Kita lihat contoh, barangkali lihat di sebelumnya.
gambaran paru-paru kita, ini gambaran paru-paru kita, kenapa berwarna radiolusen? Ya, karena secara natural kita menghirup udara masuk ke dalam paru-paru, sehingga paru-paru kita ini akan berisi udara, sehingga memberikan gambaran yang radiolusen, sehingga paru-paru kita ini memiliki daya atenuasi terhadap sinar X rendah. Karena dia rendah, maka memberikan gambaran radiolusen. Jadi semua unsur gas, termasuk udara, adalah memberikan daya atenuasi yang rendah terhadap sinar X, sehingga gambarannya juga menjadi radiolusen. Sebaliknya, bahan kontras positif itu adalah bahan kontras yang bernomor atom tinggi. Ya, kalau yang negatif tadi itu bernomor atom rendah. Nah, karena dia memiliki nomor atom yang tinggi, maka akan memberikan daya atenuasi terhadap sinar X juga tinggi. Sehingga hasil gambarnya akan menjadi radio opak, akan menjadi putih. Nah, unsur-unsur atau bahan-bahan yang dipakai yang memiliki nomor atom tinggi itu adalah dari unsur-unsur logam. Sebaliknya tadi yang radiolusen itu adalah dari unsur-unsur udara atau gas. Ya, jadi kalau yang positif itu adalah unsur yang dari logam. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan kriteria pemilihan bahan kontras atau syarat-syarat bahan kontras, maka yang bisa atau yang memenuhi syarat untuk unsur logam untuk menjadi bahan kontras itu saat ini sisa 2, yaitu bahan kontras yang memiliki bahan baku barium dan iodium. Ya, jadi kenapa besi, kenapa emas, kenapa perak kita tidak bisa pakai sebagai media kontras? Ya, secara umum kita bisa menjawab berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan, dia tidak memenuhi unsur. Kriterianya sebentar kita akan lihat bagaimana kriteria pemilihan bahan kontras. Jadi yang memenuhi kriteria dari unsur logam ini untuk menjadi bahan kontras positif itu hanya 2 bahan, yaitu barium dan iodium. Oke, nah sekarang kita akan mengklasifikasikan media kontras, ya. Media kontras yang dipakai di dalam dunia radiografi itu kita klasifikasikan menjadi beberapa. Ada untuk unsur X-ray atau untuk sinar X, ada yang untuk ultrasound, dan ada yang untuk MRI. Pada kesempatan kita di semester 3 ini yang kita akan bahas hanyalah bahan kontras untuk sinar X. Bahan kontras untuk sinar X, ya kita sudah ketahui ada 2 kelompok, yaitu yang positif dan yang negatif. Yang positif itu yang bernomor atom tinggi, yang dari unsur logam. Yang negatif adalah yang bernomor atom rendah atau yang biasanya dari unsur-unsur gas atau udara. Kemudian yang bahan kontras positif ini terbagi menjadi 2, ya, menjadi yang bahan bakunya barium dan yang bahan bakunya iodium. Karena yang memenuhi syarat menjadi bahan kontras positif ini seperti yang saya jelaskan seperti tadi, bahwa hanya unsur barium dan unsur iodium. Barium itu sendiri tidak larut dalam air, ya. Kemudian iodium itu sendiri ada yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air. Tapi umumnya yang media kontras yang berunsur iodium ini saat ini yang kita gunakan hanyalah yang larut dalam air. Kemudian yang larut dalam air ini, dari unsur iodium ini, yang larut dalam air ini kita bagi 2 kelompok lagi, yaitu yang dikeluarkan dari tubuh melalui sistem urinarius atau melalui renal ekskresi atau ginjal. Kemudian yang melalui hepaticum excretion atau yang dieskresi melalui hepar, nanti mengikuti aliran sistem pencernaan dan dia akan dieskresi melalui anus. Oke, renal excretion ini juga menjadi menjadi tiga kelompok besar, yaitu yang high osmolar, low osmolar, dan isoosmolar, ya, isoosmolar.
Kemudian yang high osmolar itu sendiri yang dipakai di dunia radiologi umumnya adalah bersifat ionik monomer. Sebentar kita akan jelaskan apa itu ionik, apa itu monomer. Kemudian low osmolar itu dikelompokkan menjadi ada yang ionik monomers, ada yang ionik dimers, ada yang non ionik monomers, dan ada yang non ionik dimers. Jadi ini diklasifikasikan dalam 4 kelompok besar ya. Tapi diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang ionik dimers, non-ionik dimers, dan non-ionik dimers. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita menjelaskan dulu apa itu ionik. Ionik itu adalah suatu larutan yang di dalam larutan itu molekulnya terikat secara ion ya, secara ion. Berarti di dalamnya itu ada unsur ion positif dan unsur ion negatif. Kalau non-ionik ya berarti tidak ada unsur ion di dalam ikatan molekulnya. Oke, itu saja bedanya ya. Jadi ionik dan non-ionik. Jadi ada yang berikatan ion, ada yang tidak berikatan ion. Nah, kita akan menjelaskan apa itu dimers dan apa itu monomers. Bahwasanya bahan kontras iodium ya, dalam senyawanya dia akan terikat dalam cincin asam benzoat. Ya, ini model dari cincin asam benzoat. Ya, cincin asam benzoat ini modelnya seperti ini. Kalau dalam suatu senyawa bahan kontras hanya memiliki satu cincin asam benzoat, satu berarti mono. Berarti bahan kontras itu masuk kategori monomers ya, karena mono itu satu. Sebaliknya, kalau dalam senyawanya ada 2 cincin asam benzoat, itulah yang disebut dengan dimers. Ya, di itu 2. Ya, jadi mono 1, di itu 2. Artinya ada yang memiliki 1 cincin asam benzoat dan ada yang memiliki 2 cincin asam benzoat. Jadi kita kembali ke klasifikasi tadi. Jadi yang osmolalitasnya tinggi ini ionik monomers. Berarti dia berikatan ion, tapi dia terikat hanya dalam 1 cincin asam benzoat. Nah, ini yang low osmolar, ada ionik dimers. Ionik dimers itu berarti berikatan ion, tetapi ikatannya juga terikat dalam 2 cincin asam benzoat. Non-ionik monomers artinya tidak berikatan ion, tapi terikat dalam satu cincin asam benzoat. Oke, kita lihat ini. Ya, ini adalah ionik monomers. Ya, dia hanya 1 cincin asam benzoat, ini berikatan ion. Kemudian ini yang tidak berikatan ion, tapi hanya kedua bahan kontras ini hanya terikat dalam 1 cincin asam benzoat, makanya disebut monomer. Sementara yang dimer Anda lihat ada 2 cincin asam benzoat. 1 berikatan ion, 1 tidak berikatan ion. Jadi jelas ya bahwa kalau dia berikatan ion cuma 1 ya monomer, kalau 2 dimer. Ya, kemudian kalau ikatannya kemudian ikatan dibagi lagi, ada yang berikatan ion dan ada yang tidak berikatan ion. Oke, kita lanjut bahwa kita tidak akan membahas terlebih jauh tentang bahan kontras negatif karena kita anggap bahwa bahan kontras negatif itu bukanlah unsur kimia yang diproduksi, tersedia secara natural di sekitar kita, sehingga kita tidak perlu lagi membahas negatif kontras. Yang kedua adalah bahan kontras negatif penggunaannya tidak seluas positif, ya, yang positif. Jadi ke depan yang kita akan bahas hanyalah media kontras positif. Oke, media kontras positif sudah dari awal bahwa hanya ada unsur barium yang saat ini beredar dengan unsur iodium. Unsur barium ini memiliki nomor atom 56, sementara iodium itu memiliki nomor atom 53. Barium itu tidak larut ya di dalam air. Kemudian biasanya hanya digunakan untuk pemeriksaan sistem pencernaan dan biasanya berbentuk serbuk. Sementara untuk iodium ini umumnya larut di dalam air, kemudian umumnya bersifat cair
Kemudian bisa diinjeksi secara intravena atau bisa secara intratekal. Oke, kita bahas, sudah dibahas sebelumnya, yang negatif itu adalah unsur-unsur gas, ya, yang umumnya yang kita pakai itu adalah udara. Kemudian yang positif itu hanya barium dan iodium. Nah, ini contoh penggunaan bahan kontras positif dan negatif. Ini kolon, pemeriksaan kolon in loop, ya, yang diisi dengan barium, nampak gambarannya menjadi radio opak. Sebaliknya ini didominasi oleh warna yang radio lusen karena kita injeksi masuk ke dalam kolonnya melalui anus adalah unsur udara. Jadi jelas sekali ketika kolon diberikan udara, dia akan memberikan gambaran radiolusen, sementara yang diinjeksi dengan bahan kontras positif itu akan memberikan gambaran radio opak. Kita flashback kembali bahwa gambaran radio opak ini adalah unsur positif karena dia memiliki nomor atom yang tinggi. Memiliki nomor atom yang tinggi berarti membuat organ yang kita berikan itu akan memiliki daya atenuasi yang tinggi juga terhadap sinar X, ya, sehingga gambarannya putih atau radio opak. Itu sebaliknya untuk yang berunsur negatif. Ini adalah contoh penggunaan atau sediaan barium sulfat yang berbentuk serbuk seperti ini, ya, berbentuk seperti ini. Dia cocok untuk penggunaannya di dalam traktus digestivus atau sistem pencernaan karena tidak diabsorpsi, ya, tidak diabsorpsi di usus, sehingga aman, ya, sehingga aman karena tidak diabsorpsi di dalam usus, masuk ke dalam pembuluh darah. Umumnya reaksi-reaksi negatif dari bahan kontras karena bahan kontras, ya, masuk ke dalam peredaran darah. Sebaliknya kalau barium sulfat ini ketika digunakan untuk pemeriksaan sistem pencernaan, dia tidak diserap di pembuluh darah. Yang kedua, tidak bersifat beracun, ya, jadi sehingga cocok sekali digunakan untuk traktus digestivus. Kemudian tidak larut di dalam air maupun lemak atau oil, ya, mudah dimasukkan ke dalam jaringan juga. Kemudian dapat dikombinasikan untuk penggunaan double kontras, ya, maksudnya double kontras itu misalnya ini fotokolon, di samping kita memberikan udara, kita juga memberikan barium, ya. Udara memberikan gambaran berwarna hitam pada kolon, sementara yang putih-putih ini adalah gambaran barium sulfat, sehingga pemeriksaan ini disebut double kontras. Kenapa disebut double kontras? Karena ada dua jenis bahan kontras yang kita masukkan. Ya, ada dua jenis bahan kontras yang kita masukkan. Umumnya penggunaannya adalah, ya, sudah kita sampaikan sebelumnya, adalah umumnya barium sulfat dipakai untuk pemeriksaan sistem pencernaan. Dalam penggunaannya di dalam sistem pencernaan, kita mengenal ada beberapa bahan-bahan farmasi yang kita berikan, ya. Ya, misalnya Buscopan dan glukagon itu dipakai untuk merelaksasi otot-otot, ya. Otot-otot. Ya, ini sangat berguna untuk pemeriksaan dari colon in loop, ya, atau barium enema. Sebaliknya Mexalon, ya, Mexalon itu dipakai untuk meningkatkan gerak peristaltik dari gaster. Gunanya apa? Supaya bahan kontras yang dari lambung bisa segera memasuki usus halus. Jadi Mexalon ini dipakai kalau kita untuk pemeriksaan usus halus, ya. Kenapa? Karena dia akan memacu gerak peristaltik dari usus sehingga dari gaster, sehingga gaster akan segera meninggalkan lambung masuk ke dalam usus halus. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, Buscopan dan glukagon ini dipakai untuk merelaksasi otot-otot sehingga gerak peristaltik misalnya dari kolon itu bisa kita turunkan. Jadi biasanya Buscopan dan glukagon itu dipakai untuk pemeriksaan barium enema atau colon in loop. Sebaliknya kalau Mexalon itu meningkatkan gerak peristaltik dari gaster,
Ya, jadi ketika kita meminum barium untuk memeriksa usus, maka barium akan cepat meninggalkan gaster karena dirangsang gerak peristaltik gaster ini oleh meksalon. Nah, bahan kontras berbasis iodium itu 90% dipakai dalam pemeriksaan radiologi, ya, dalam pemeriksaan radiologi. Dan biasanya bahan kontras yang berbasis iodium ini terikat dalam cincin asam benzoat, di mana satu cincin asam benzoat mengikat 3 atom iodium, sehingga biasa juga disebut dengan ya triiodinated benzoate atau triiodinated benzoat. Ya, tri itu 3, iodinated itu iodium, ya, yang terikat di dalam cincin asam benzoat. Makanya disebut triiodinated benzoate atau benzoat. Nah, kita lihat dulu barangkali sebelum kita lanjut, ya. Jadi satu cincin asam benzoat ini akan mengikat 3 atom iodium, ya, 3 atom iodium. Jadi kalau dia dimers berarti ada 6 atom iodium karena setiap satu cincin asam benzoat mengikat 3 atom iodium. Ya, itulah sebabnya sehingga satu cincin asam benzoat ini biasa orang istilahkan dengan triiodinated benzoat, ya. 3 atom iodium. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian yang penting Anda tahu adalah bahwa bahan kontras iodium akan memberikan gambaran yang semakin radio opak kalau kandungan iodiumnya semakin tinggi. Saya ulang sekali lagi. Kandungan atom iodium akan semakin tinggi dalam sebuah larutan kontras akan membuat gambaran yang dihasilkan akan semakin radio opak atau semakin putih. Nah, kita dalam melihat kemasan sebuah bahan kontras ada 2 yang kita perhatikan, yaitu iodium, kandungan iodiumnya dan kandungan bahan kontrasnya. Ya, oke, kita ya. Ini adalah contoh misalnya, ya saya ambil ini. Ini misalnya ini adalah sebuah contoh dari suatu bahan kontras, ya, di mana senyawa ini adalah senyawa bahan kontras. Dalam senyawa bahan kontras itu ada unsur iodium di dalamnya, ya. Jadi ada unsur iodium di dalamnya. Oke, kita ambil contoh ini. Untuk high osmolar, ya, yang modelnya ionic monomers, contohnya adalah iotelamat diaterozoat. Iotelamat dan diaterozoat ini adalah contoh dari contoh dari jenis bahan kontras, ya. Ini adalah bahan baku kontrasnya adalah iotelamat dan diaterozoat. Sementara kalau bahan kontras ionik dimer, contohnya bahan kontrasnya itu adalah asam ioksalik atau asam ioksamid. Contoh non-ionic monomers, bahan kontrasnya itu adalah metrizamid dan iohexol, ya. Contoh seperti itu yang disebut bahan kontras. Nah, oke. Kita lihat barangkali ini, ya. Ada suatu produk, anggaplah ini adalah suatu produk bahan kontras, di mana di dalam kemasannya disebutkan bahwa setiap 1 ml, ya, dari larutan produk ini kita ambil, maka di dalamnya terkandung iopramid, ya, 0,769 gram. Ya, iopramid itu adalah bahan kontras, ya, media kontras. Kita sudah sepakat bahwa di dalam media kontras itu mengandung atom iodium, ya, mengandung atom iodium. Nah, di dalam 1 ml larutan bahan kontras dari unsur ini ternyata dia mengandung 0,769 gram. Kemudian dari 1 ml iopramid 0,7 di mana terkandung iopramid 0,769 gram, ternyata di dalamnya ada sekitar 770 mg iodium.
Ya, jadi saya ulang sekali lagi, anggaplah ini adalah bahan kontras X, ya, bahan kontras X, ya, misalnya dikasih merek X. Oke, barangkali Anda belum mengerti ya, belum terlalu jauh mengerti, saya akan jelaskan seperti ini ya. Jika suatu kita harus tahu apa itu obat generik dan dan yang bukan ya, obat generik. Misalnya ada suatu obat menurunkan panas ya, penurun panas. Ya, kita tidak bisa menyebut merek. Misalnya anggaplah ini adalah mereknya adalah Atroranggong. Ya, karena kita kuliah di Atroranggong. Nah, bahan Atroranggong itu dikenal misalnya sebagai obat penurun panas. Ternyata di dalamnya mengandung parasetamol. Jadi parasetamol ini adalah bahan asli atau yang biasa kita sebut bahan generiknya untuk menurunkan panas. Hanya karena diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu, maka parasetamol ini diubah namanya. Misalnya tadi menjadi Atroranggong. Jadi Atroranggong itu adalah misalnya adalah nama obat penurun panas. Ternyata setelah kita lihat, ternyata kandungannya adalah parasetamol. Jadi Atroranggong itu adalah nama paten, sementara parasetamol itu adalah bahan generiknya, ya, bahan generiknya. Jadi kalau ada sebuah bahan kontras, ada mereknya di sini, itu adalah nama dagang atau nama merek, tergantung siapa yang bikin. Siapa yang bikin perusahaannya, suka-suka dia mau kasih nama dagang apa. Nah, yang kita lihat itu unsur generiknya. Unsur generiknya itu adalah kandungan bahan kontrasnya, ya, kandungan bahan kontrasnya. Ya, contoh tadi ini misalnya ini adalah bahan kontras dengan merek dagang X misalnya, ya, X. Nah, ternyata setelah kita lihat, ternyata X ini generiknya atau bahan kontrasnya adalah iopramid, ya, iopramid. Setiap 1 ml bahan larutan X itu mengandung iopramid 0,769 gram. Inilah yang disebut dengan media kontras atau kandungan media kontras. Sementara kandungan iodiumnya ini yang ya 370 mg iodium per 1 ml. Jadi saya simpulkan berdasarkan label bahan kontras yang kita baca ini, setiap larutan yang kita ambil 1 ml ini, ternyata ada bahan kontras 0,769 gram. Ternyata dari 0,769 gram ini, atau yang dari 1 ml larutan tadi itu, terdapat 370 mg iodium. Ya, jadi kita harus tahu bahwa iopramid itu mengandung iodium. Ya, mengandung iodium. Nah, yang berperan untuk memberikan penggambaran terhadap organ adalah kandungan iodiumnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kandungan iodiumnya. Berapa kandungan iodiumnya? Nah, kita kembali bahwa bahan kontras yang berbahan baku iodium itu memiliki nomor atom 53, sementara berat atomnya itu adalah 127, ya, 127. Mengapa iodium ini umumnya dipakai? Ya, karena dia memberikan gambaran yang sangat tinggi, high contrast density, karena dia memiliki nomor atom yang tinggi juga, ya, dan tidak bersifat toksik. Oke, sejarah penggunaan bahan kontras, itu panjang sekali, ya. Dimulai pada tahun 1897, ya. Tuffer melakukan percobaan di mana dia memasukkan kawat ke dalam ureter. Nah, ternyata setelah difoto, ternyata beliau bisa menandai ureter dengan adanya kawat di dalamnya, ya. Bayangan kawat di dalam ureter ini ketika difoto, ya, itu bisa menjadi penanda ada di mana letak dari ureter. Percobaan selanjutnya yaitu dengan menggunakan kontras cair, ya, Ya, diantaranya koloid ferak, bismut, natrium iodida, perak iodida, strontium klorida, dan sebagainya.
Ternyata unsur-unsur tersebut itu bersifat toksik, ya, bersifat toksik. Kemudian di tahun 1910 barium sulfat mulai diperkenalkan, ya. Kemudian tahun 1920 sodium iodida mulai digunakan, ya, untuk pengobatan sifilis. Ternyata setelah dilakukan pemotretan, ternyata sodium iodida juga memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran radio opak. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal ditemukannya iodium sebagai basic untuk menjadi media kontras dalam pemeriksaan sinar X. Oke, kemudian kita ada istilah dalam penggunaan bahan kontras itu adanya namanya osmolaritas dan osmolalitas. Yang disebut dengan osmolaritas itu mengacu kepada jumlah, ya, jumlah partikel zat terlarut, ya, di dalam 1 liter pelarut. Sebentar saya jelaskan barangkali lebih detail. Sementara osmolalitas itu adalah jumlah partikel terlarut pada 1 kilogram, ya, pelarut. Ya, contoh misalnya ini, ya, contoh misalnya, kalau kita di pagi hari minum kopi 1 liter, ya, 1 liter, maka kalau kita ingin mengetahui jumlah gula, ya, jumlah gula di dalam larutan kopi kita ini, ya, tentu yang menjadi pelarut ini adalah air. Sementara itu zat terlarut itu, ya, kita ambil contoh barangkali gula, ya, gula. Nah, kalau saya berbicara berapa partikel gula di dalam 1 liter air di dalam kopi itu disebut osmolaritas. Sementara kalau saya berbicara massa, ya, saya berbicara jumlah partikel, ya, jumlah partikel gula di dalam 1 kilogram air, maka itu berarti saya berbicara tentang osmolalitas, ya. Jadi osmolarity ini mengacu kepada volume, osmolality ini mengacu kepada massa. Kemudian osmol itu adalah satuan, ya, untuk menunjukkan berapa konsentrasi osmotik, ya, berapa konsentrasi osmotik. Kemudian dikenal juga dengan istilah tekanan osmotik, ya, tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu adalah mengacu, ya, mengacu kepada gaya, ya, mengacu kepada gaya osmosis ini. Seberapa besar kekuatan, ya, kekuatan suatu zat terlarut, ya, misalnya gula tadi, itu bisa melewati sebuah membran atau berpindah tempat dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, kita ambil contoh misalnya ini, ya, misalnya ini ada 2 larutan, yang satu konsentrasinya tinggi, yang satu konsentrasinya rendah, ya, konsentrasinya rendah. Nah, kekuatan atau gaya yang memungkinkan perpindahan zat terlarut ke sisi yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, itulah yang disebut dengan tekanan osmotik, ya, jadi tekanan osmotik. Semakin tinggi kekuatan osmotiknya, berarti semakin kuat atau semakin besar semakin besar air akan keluar melewati membran menuju ke konsentrasi yang tinggi. Jadi sifat air ini adalah mencari konsentrasi tinggi. Nah, jika kita memiliki tekanan yang tinggi, maka air yang pindah ini akan semakin banyak. Ya, saya ulang sekali lagi, semakin tinggi tekanan osmotik, maka kemampuan air berpindah ke konsentrasi yang lebih tinggi itu akan semakin besar, ya, akan semakin besar.
Jadi kalau perbedaan konsentrasi ini semakin besar, itu akan memberikan tekanan osmotik yang semakin besar juga. Kalau tekanan osmotiknya semakin besar, maka kemampuan air berpindah atau menuju ke konsentrasi yang tinggi itu akan semakin besar juga. Nah, bahan kontras yang bersifat ionik itu akan memberikan tekanan osmotik ya sekitar 5 kali ya pada plasma manusia ya, pada plasma manusia. Sementara yang non ionik bahan kontras itu memiliki ya tekanan osmotik yang lebih rendah ya, lebih rendah. Kalau isoosmolar itu berarti tekanan osmotiknya terhadap plasma itu sama ya, sama. Oke. Kemudian viskositas atau kekentalan. Jadi bahan kontras juga memiliki perbedaan-perbedaan kekentalan. Memiliki perbedaan-perbedaan kekentalan. Semakin kental itu maka rate-nya kita menginjeksi bahan kontras itu tentu akan semakin lama juga. Dan kekentalan juga berpengaruh terhadap atau berperan di dalam adanya efek samping nanti ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat agar sebuah material tertentu menjadi bahan kontras? Kita sudah sepakat bahwa berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan ini, ternyata untuk bahan kontras positif itu yang memenuhi syarat itu cuma dua, yaitu barium dan iodium. Pertanyaannya sekarang apa sih syaratnya sehingga hanya barium dan iodium saja yang memiliki atau yang memenuhi unsur ya, yang terpilih sehingga terpilih menjadi bahan kontras untuk sinar X. Yang pertama tentu dia mudah ya, mudah kita masukkan, tidak beracun ya, komposisinya stabil ya, kemudian mudah dikeluarkan dari dalam tubuh, mudah diekskresikan dari keluar tubuh, kemudian tidak bersifat karsinogenik, ya, artinya karsinogenik itu tidak menimbulkan atau bisa menimbulkan keganasan, kanker misalnya, tidak bersifat karsinogenik. Kemudian tentu harganya harganya tentu harus terjangkau ya, harus terjangkau. Kemudian di dalam media kontras itu sendiri ada beberapa bahan-bahan tambahan ya, ada bahan yang bersifat untuk menstabilisasi ya, ada yang bersifat buffer ini untuk menstabilisasi pH ya selama penyimpanan, menstabilkan pH selama penyimpanan. Kemudian ada zat-zat penambah lainnya, ada zat-zat tambahan lain. Jadi media kontras yang ideal itu adalah pertama kelarutannya di dalam air tinggi, kemudian zat-zat kimianya stabil, idealnya 3-5 tahun masih stabil, kemudian non antigenik, viskositasnya rendah, osmolalitasnya rendah terhadap plasma, ya, mudah dikeluarkan dari dalam tubuh, ya, lethal dose-nya ya harus menjadi tinggi, kemudian cost-nya atau keterjangkauannya itu murah ya, murah. Ya, barangkali nanti kita diskusikan lebih jauh lagi pada saat kita sesi live. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk memasukkan bahan kontras terhadap tubuh tergantung juga dari organ-organ apa yang kita periksa ya. Ada yang dimasukkan secara oral, ada yang melalui rektum, ada yang secara intravena atau intraarteri, artinya dimasukkan ke dalam lumen pembuluh darah. Ya, kemudian
Berikutnya prosedurnya ini sebelum kita menginjeksi bahan kontras yang berbasis yodium, biasanya kita selalu mengecek dari ureum dan kreatinin dari si pasien. Karena ini mengindikasikan apakah ginjalnya fungsinya bagus atau tidak ya. Nah, untuk ureum itu kita harus berhati-hati kalau pasiennya memiliki level ureum di atas 20. Sebaliknya kalau kreatinin, kita harus berhati-hati kalau kreatininnya berada di kisaran di atas 1,2. Ya, di atas 1,2 itu berarti kita harus waspada atau menunjukkan bahwa kinerja ginjalnya itu kurang bagus. Dan yang terakhir, ya untuk materi kontras pada hari ini adalah selalu sebelum kita menginjeksi kontras, maka foto polos selalu harus dibuat ya, selalu harus dibuat. Sekali lagi, sebelum menginjeksi bahan kontras, maka organ atau area yang akan kita lihat harus difoto polos terlebih dahulu. Oke, barangkali ini pada hari ini saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita tentang material bahan kontras. Ke depan kita akan membahas tentang efek samping, kemudian tata cara pencegahan efek samping dari penggunaan bahan kontras. Makasih.